Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas beberapa soal yang sudah kita selesaikan tadi pagi di Zoom. Langsung saja ya, mulai dari menentukan banyaknya fungsi. Di sini diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dia mempunyai 5 anggota ya, berarti NA-nya 5. Kemudian anggota B, anggota himpunan B itu ada P, Q, dan R. Dia punya 3 anggota. Pertanyaannya, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah, kita ingat lagi rumusnya. Kalau banyaknya fungsi dari A ke B berarti apa? NB pangkat NA, jangan terbalik. Berarti yang 3 pangkat 5. Nah, berapa 3 pangkat 5? 243. Nah, kemudian kalau dari himpunan B ke A berarti NA-nya yang pangkat NB, yaitu 5 pangkat 3. Nah, berapa 5 pangkat 3? Hasilnya 125. Oke, kita lanjut ke sekarang menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, di sini anggota himpunan A dan B itu sama-sama 4, ya kan? Kalau di korespondensi satu-satu, dia memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, begitu pula sebaliknya. Nah, jadinya anggota himpunan A sama B itu pasti dia sama jumlahnya. Jadi NA-nya itu pasti sama dengan NB-nya, yaitu ada berapa di soal ini? Ada 4, ya kan? Anggotanya ada 4 ini. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin berarti N faktorial kan? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 4 kali 6 ya, berapa hasilnya? 24. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ke menentukan nilai fungsi. Menentukan nilai fungsi, jika fx sama dengan 8 dikurangi 2x, menilai dari f negatif 3 dan f3 adalah, nah di sini x-nya itu diganti dengan min 3 sama 3 ya. Nah, untuk f negatif 3, menurut aturan fx sama dengan 8 dikurangi 2x, nilainya adalah 8 dikurangi 2 kali negatif 3. Kita lanjutkan, 8 dikurangi negatif 6 atau ditambah 6 ya, hasilnya 14. Jadi berturut-turut 14 dan satunya F3 nya kita gantikan X nya dengan 3. 8 dikurangi 2 kali 3 berarti 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Jadi nilai F-3 nya 14, nilai F3 nya 2. Ini yang di dalam kurung ini menggantikan yang di dalam kurung ini, yaitu X, ya kan? Nah, kemudian kalau dibalik, jadi menentukan domainnya jika diketahui nilai fungsinya. Kalau tadi menentukan nilai fungsinya, kalau sekarang menentukan domainnya. Domainnya itu berarti yang X-nya ini. Oke, nah di sini jika fx, ini sama dengannya hilang, sama dengan 3x dikurangi 6 dan fa sama dengan negatif 18, nilai a adalah, nah kita tahu fx sama dengan 3x dikurangi 6, berarti kalau fa apa? Nah, masukannya alias domainnya itu kan a ya, berarti 3 kali A dikurangi 6, ya kan? Kalau fx 3x min 6, kalau fa ya 3a min 6. Nah, kemudian 3a min 6 nya ini kita sama dengankan dengan negatif 18 karena fa nya sama dengan negatif 18 kan, ini kan senilai kan ini. Nah, dari 3a dikurangi 6 sama dengan negatif 18, kita bisa temukan nilai a. Kita tinggal pindah ruas saja. 3a sama dengan negatif 18 ditambah 6, ya kan? Ini di ruas kiri negatif, di ruas kanan berarti jadi positif. Nah, kita lanjutkan. 3a sama dengan berapa ini? Negatif 12 ya. Berarti a nya sama dengan negatif 12 dibagi 3, hasilnya negatif
4. Jadi nilai A-nya negatif 4. Misal nanti waktunya cukup, kalau mau neliti juga boleh. Coba kalau A-nya kita ganti dengan negatif 4. Nah, ini F negatif 4. Coba F negatif 4 berarti 3 kali negatif 4 dikurangi 6. 3 kali negatif 4 negatif 12. Negatif 12 kurangi 6 negatif 18. Oh, berarti benar gitu. Nah, sekarang yang kedua, ini jika diketahui GX-nya adalah 10 plus 2X. Jika GB sama dengan 8, nilai B-nya berapa? Nah, kita sama caranya seperti yang atas tadi. GB-nya itu kita sama dengan apa? Dengan 10 ditambah 2B, ya kan? Menggantikan fungsi GX ini jadi GB. Nah, 10 tambah 2B ini sama dengan 8, ya kan? GB-nya diketahui 8. Kita lanjutkan. 2B sama dengan 8 kurangi 10. Berarti 2B-nya sama dengan negatif 2. B-nya ketemu min 1. Jadi ini negatif 1. Nah, gitu ya kalau menentukan domainnya, menentukan nilai yang di dalamnya ini, caranya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencari Fn jika diketahui Fa dan Fb. Maksudnya Fa dan Fb ini nanti, nah coba kita ke contoh soal langsung aja. Jadi diketahui F negatif 2-nya itu sama dengan 1 dan F3-nya 16. Ini kan maksudnya AB itu suatu nilai gitu. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai F11. Nah, kita punya aturannya, fungsinya, rumusnya adalah Fx sama dengan Px plus Q. Berarti, pertama kita bahas F min 2, F negatif 2. Menurut rumus fungsi Fx, dia jadi apa? Jadi P kali negatif 2 tambah Q, ya kan? Kan Fx sama dengan Px plus Q. Nah, jadi X-nya kita ganti min 2. P kali negatif 2 ditambah Q itu kan berarti min 2P plus Q, ya kan? P kali negatif 2. Nah, ini sama dengan 1 menurut informasi yang pertama. Menurut informasi yang kedua, F3 itu kan P kali 3 tambah Q, atau 3P ditambah Q. 3P plus Q ini berapa? Oh, 16. Nah, kita sudah punya dua persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua, ini kita kurangkan. Nah, 1 kurangi 16 berapa? Negatif 15. Q kurangi Q, 0. Kita tidak perlu tulis ya. Negatif 2P dikurangi 3P. Negatif 5P. Berarti P-nya berapa? Negatif 15 dibagi negatif 5. Hasilnya adalah berapa? 3. Nah, setelah kita punya P, kita akan cari Q dengan cara memasukkan ke salah satu persamaan tadi, mau yang ini atau yang ini. Nah, misal saya ambil yang atas. Yang ini ya, berarti min 2P, P-nya kita ganti dengan 3 ya. Min 2 kali 3 ditambah Q sama dengan 1. Ini berarti negatif 6 plus Q sama dengan 1. Berarti Q-nya sama dengan 1 ditambah 6. Berapa 1 tambah 6? 7. Nah, kita punya P3, Q 7. Kalau sudah punya P, sudah punya Q, kita bisa tahu rumus fungsinya. Kita kembalikan lagi ke rumus fungsi Fx. Fx-nya sama dengan Px plus Q kan tadi. Berarti P-nya 3, Q-nya 7. Rumus fungsinya adalah 3x plus 7 gitu ya. Kalau sudah punya rumus fungsinya, kita bisa hitung F11. F11 nya ya di sini aja cukup kayaknya. F11 sama dengan 3 dikali 11 ditambah 7. 3 kali 11 33 ditambah 7, berapa ketemunya? 40. Jadi nilai dari F11 nya adalah 40 gitu ya. Nah, sekian video hari ini. Selamat belajar, semoga sukses ya anak-anak untuk PTS nya besok dan untuk kedepannya juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.